Halo sahabat YouTube, video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menyemai biji lotus agar cepat tumbuh. Sebelum melanjutkan menonton, pastikan teman-teman untuk like, comment, and share. Siapa tahu teman-teman di sana membutuhkan informasi tentang cara menyemai biji lotus dengan cepat. Intinya biji lotus ini memang sangat mudah disemai ya, tetapi harus menggunakan cara baru yang tujuannya biar cepat tumbuh. Tentunya untuk buah lotus ini memang banyak manfaatnya, seperti yang saya jelaskan di video saya tentang lotus di sini. Tanaman lotus memang berbeda dengan tanaman teratai. Kalau tanaman lotus itu secara fisik bisa dilihat dari tangkai daun dan tangkai buah lotusnya yang rata-rata tinggi. Yang dimaksud dengan tinggi itu dia bisa setengah meter sampai 1 meter di atas permukaan air. Sedangkan kalau teratai itu lebih banyak daunnya itu nempel ke permukaan air. Nah ini yang bisa kita lihat untuk membedakan mana lotus dan mana tumbuhan teratai. Berikut cara untuk menyemai biji lotus dengan cepat. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan biji lotus yang sudah kering. Jadi kalau teman-teman mempunyai biji lotus yang sudah kering, akan lebih bagus lagi jika kita jemur lagi di bawah terik matahari secara langsung kurang lebih 12 jam atau seharian. Berikutnya, biji lotus tersebut kita masukkan ke dalam air untuk kita seleksi. Nah, di sini kita bisa mengetahui biji lotus yang bagus itu adalah biji lotus yang tenggelam kalau kita masukkan di dalam air. Nah, ini sehingga mendukung untuk percepatan dalam proses penyemaian. Setelah biji lotus diseleksi, nah, berikutnya kita menyiapkan bawang merah yang kita hancurkan dan kita masukkan ke dalam air. Fungsi dari bawang merah ini adalah sebagai obat perangsang tumbuh secara alami dan mudah untuk kita dapatkan. Setelah kita menyiapkan air yang sudah dicampur dengan bawang merah, berikutnya kita harus melukai salah satu ujung dari biji lotus. Jadi perbedaannya di sini ada ujung yang bekas tangkai dan di sini ada ujung yang tumpul. Nah, yang kita lukai sedikit adalah bagian biji lotus yang tumpul. Ya kan, bisa menggunakan pisau. Yang jelas saat melukai bagian biji pastikan kita harus berhati-hati agar tidak mengenai bagian dalam biji tersebut. Nah, yang penting cukup dilukai sedikit saja supaya proses pertumbuhannya atau proses munculnya tunas lebih mudah. Karena memang biji lotus ini kalau sudah kering sangat keras. Selain melukai biji lotus menggunakan pisau, nah agar lebih mudahnya bisa digosok-gosokkan ke lantai, terutama lantai yang kasar ya. Jadi kita gosok-gosokkan saja ke lantai sehingga biji yang tebal itu bisa menipis dan mempermudah munculnya tunas dari biji lotus. Setelah biji lotus kita lukai, maka langkah berikutnya kita masukkan ke dalam air yang sudah tercampur bawang merah. Biji lotus yang sudah dimasukkan ke dalam air yang tercampur dengan bawang merah ini kita diamkan dulu selama 8 jam atau lebih mudahnya itu kita diamkan semalam.
Setelah biji lotus kita diamkan selama 8 jam atau semalam, langkah berikutnya yaitu kita siapkan gelas bekas air mineral yang sudah terisi air dan biji kita masukkan satu-satu. Nah, di sini proses untuk munculnya tunas yang ada di biji lotus bervariasi, ada yang cepat maupun ada yang lambat. Tetapi harus kita perhatikan setiap hari harus kita ganti air yang ada di dalam gelas tersebut. Karena biji lotus yang sudah muncul tunasnya itu airnya akan keruh. Jadi ini yang harus kita ganti, dimana kalaupun air sudah kelihatan keruh atau sudah kelihatan kecoklatan. Biji lotus yang sudah tumbuh melebihi gelas, maka kita harus memberikan lumpur ya atau tanah yang basah, dan juga kita tetap berikan air supaya proses pertumbuhannya lebih cepat sehingga nantinya sudah siap untuk dipindah ke pot atau tempat yang lebih besar lagi. Jika teman-teman membutuhkan biji lotus untuk ditanam sebagai tanaman hias di halaman rumah kita, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan silakan untuk menonton video-video saya yang lain. Tetap semangat.